Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Sabtu 11 November 2023. Pesta wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kembali Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang bertekun, yang punya dedikasi, yang disiplin, yang bisa setia akan hal-hal yang dipercayakan kepada kita. Seperti kehadiran kita di dunia ini. Kita lahir sebagai bayi, lalu menjadi balita, lalu remaja, lalu orang muda, lalu orang dewasa, dan akhirnya lanjut usia. Dan seperti itulah pertumbuhan, seperti sekolah dari kelas 1, 2, 3, lalu SMP, SMA, lalu perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan semoga kita bertumbuh di dalam sabda ini, menjadi pribadi yang mau mencintai proses, yang mau untuk lakunya, sehingga sungguh kita akan menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah. Yang pertama, menghargai hal-hal kecil sederhana dalam hidup ini, di mana setiap hal itu saling memberkati, dan semoga kita menghargai, menjaga, memelihara, merawat hal-hal sederhana, hal-hal kecil dalam hidup ini, sehingga itu semua akan menjadi berarti, menjadi berharga, karena kita menghargai, menjaga, merawat, dan memeliharanya. Dan yang kedua, tidak mudah merendahkan hal-hal sederhana, hal kecil, tidak menyepelekan hal-hal kecil sederhana, tidak menyepelekan sesama yang kecil, yang lemah. Namun sungguh kita menjadi pribadi yang bisa menghargai, bisa menerima, bahkan menempatkan hal-hal kecil sederhana itu di tempat yang pas, di tempat yang baik, sehingga semuanya akan menjadi baik, akan menjadi berharga, bahkan merasa dihargai, merasa diwongke. Dan yang ketiga, kita dibimbing Tuhan untuk menghayati hidup ini, bahwa semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil. Ada ungkapan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Semoga kita mau untuk bertekun, meyakini bahwa semuanya itu mulai dari yang sederhana, dari yang kecil. Dan semoga ketekunan kita akan sungguh berbuah. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.
Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.